amin, haleluya. Dia Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, amin, haleluya. Dia cinta daku, amin, haleluya. Dan ampuniku, amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, haleluya. Berinya hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin, haleluya. Dia sungguh indah, amin, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, amin, haleluya. Dia cinta daku, amin, haleluya. Dan ampuniku, amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Bahkan termulia Yesus, dia termulia. Sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin, haleluya. Tuhan Yesus sungguh indah, haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku, haleluya. Dia ajaib, dia mulia, dia kudus agung, amin, haleluya. Dia cinta daku, amin, haleluya. Dan ampuniku, amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Berikan hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Beri dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dia sungguh indah. Dialah Yesus sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Malam segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Dia terindah sempurna Yesus. Berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku. Amin. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu Yesus. Sambutlah Yesus. Amin. Haleluya. Tinggikan Yesus. Haleluya. Berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku. Amin. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan hati kami. Sebentar kami membaca firman-Mu. Ku simpan firman-Mu Bapa dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada-Mu Tuhan. Ampuni semua dosaku Bapa. Amin. Ku angkat tanganku, ku angkat hatiku untuk firman-Mu. Kau ku puja, ku sembah, ku tinggikan nama-Mu yang agung, kudus-Mu mulia. Amin. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Kami hamba menepuk sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini, hari Sabtu pagi tanggal 28 Mei 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan. Seperti kata firman Tuhan dalam Yesaya 43:4, bahwa kita berharga dan mulia oleh karena Yesus mengasihi kita. Oleh itu mari kita senantiasa kita menyambut Yesus. Kita tinggikan Tuhan, tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus tadi katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, dulu kita hidup di dalam gaya dunia, merupakan keuntungan dunia ini. Tapi karena begitu sejak kita terima Yesus, semuanya sampah, saudara. Jauh lebih mulia Yesus, nggak ada artinya. Dunia suatu hari kan lenyap, hancur, tidak ada kemuliaannya. Contohnya
Seperti Ukraina yang sudah diserang oleh Rusia, hancur sudah, tidak ada keindahan semua sama sekali. Yang adalah merupakan tanah puing-puing, tidak ada kemuliaan yang sama sekali. Demikian kehidupan kita, hancur di luar Yesus. Kita menjadi mulia oleh Tuhan yang mengangkat kita. Karena Tuhan sangat cinta kita semua. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau ngasih Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan di pagi yang indah ini. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Di Sabtu ini kita mau baca firman Tuhan, supaya hidup kita diisi selalu dengan firman Tuhan, selalu diperbarui dan dapat kekuatan dari Tuhan. 2 Raja pasal 17 ayat 24 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awah, dari Hamat dan Sefarvaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka, yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannya lah singa-singa itu ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruh pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria itu ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkan di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Azima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibhas dan Tarta. Orang-orang Safrawi membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para Allah di Serfaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang terajung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Janganlah kamu merupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Melainkan kepada Tuhan Allahmu, kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikian bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tapi dalam pada itu mereka juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka, melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. 2 Raja pasal 17 ayat 24 sampai 41. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita mau taat kepada perintah Tuhan. Marilah kita jangan menjadi anak yang bandel, tapi anak yang taat, yang setia, cinta Tuhan, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Ada 3 hal lagi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan itu maha kuasa, saudara. Dia jelas maha segala. Terbukti di sini. Pada waktu Raja Asyur itu mengangkat dari Babel, ada 24, dari Kuta, dari Awa, dari semuanya itu,
Mereka diam di kota, tetapi mereka tidak takut kepada Tuhan. Tidak hormat sama Tuhan. Dia berbakti kepada Allah lain, dewa-dewa. Makanya Tuhan kirim singa-singa. Di sini yang pertama, kalau hidup kita tidak berkenan sama Tuhan, kalau hidup kita menyakitin hati Tuhan, maka Tuhan berkuasa. Coba apa bukti? Dia 25. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Mereka yang pertama tidak takut kepada Tuhan. Maka di sini mereka tidak takut kepada Tuhan. Tidak tahu dia bahwa Allah itu berkuasa. Jadi jelas di sini, Tuhan itu punya kuasa, punya otoritas, punya kedaulatan, punya kemampuan tak terbatas. Kalau kita tidak takut sama Tuhan, tidak hormat sama Tuhan, maka Allah berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Apa? Langsung di ayat 25b. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Tuhan sanggup, saudara. Ya, dia menciptakan singa, kok manusia juga ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan. Dia punya otoritas. Tuhan juga baik, tapi Tuhan bisa marah. Jangan mempermainkan Tuhan. Jadi jelas kenal firman Tuhan, dan ini yang pertama. Mari kita takut sama Tuhan, karena Tuhan itu berkuasa melakukan segala perkara. Dan yang kedua, jangan sampai kita beribadah kepada yang lain, saudara. Karena Tuhan itu melarang keras kalau beribadah kepada yang lain. Waduh, marah saudara. Seperti di ayat 35. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada lain. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Jangan beribadah kepadanya. Dan jangan mempersembahkan korban kepada yang jahat. Ini saudara, kalau kita lihat di sini. Bahkan anak-anak membakar anak-anak. Harus baca di ayat 31. Dia menyembah patung. Coba nih, patungnya ada banyak sudah. Coba saudara ayat 30-31. Orang-orang Bagil membuat patung Sukot Benot. Orang-orang Kuta membuat patung Nergal. Orang-orang Hemat membuat patung Asima. Dan orang awam membuat patung Niambus dan Tartak. Semuanya itu senanya sendiri, saudara. Karepe dewe, saudara. Mereka berbuat sesuai dengan kadarnya seperti ayat 40. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Jadi berbuat seenang-enang, sewenang-wenang, semau gue. Allah marah, saudara. Jadi jelas, mari kita takut kepada Tuhan karena Tuhan berkuasa. Dan kedua, jangan pernah menyembah patung atau membuat hati Tuhan duka cita. Membuat sakit hatinya itu. Jangan pernah, saudara. Tapi yang ketiga, mari kita berbakti kepada Tuhan. Kita hanya kepada Tuhan. 3 poin yang saya sampaikan di ayat 39. Menankan kepada Tuhan Allahmu, kamu harus berbakti. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuh. Amin. Mari yang ketiga, sesuai dengan firman Tuhan kita bisa belajar. Maka kita bersyukur, maka kita mau setia baca firman Tuhan. Sehingga demikian kita bisa makin paham. Ternyata nih orang Israel dulu jahat, banyak jahat sampai detik manusia banyak jahat. Yaitu apa? Tidak pernah buat bakti sama Tuhan. Oleh itu kalau orang tidak takut kepada Tuhan, yang pertama, Tuhan berkuasa melakukan apa saja seperti peristiwa COVID itu. Bukti sekarang udah makin mereda. Hampir semua negara sudah bisa kita tanpa ada yang juga tanpa PCR ya, atau tanpa karantina saat ini. Sudah enak. Ya, Pak Presiden Jokowi sudah pernah bicara bahwa sudah di tempat yang terbuka bisa dianjurkan, hanya sebuah anjuran, boleh tanpa masker. Berarti ini puji Tuhan, dulu mana bisa, saudara. Kecuali kalau di ruang tertutup, saudara masih pakai masker dalam rangka untuk perlindungan protokol kesehatan. Jadi maksudnya Tuhan sudah baik, Tuhan berkuasa. Waktu tahun 2020-2021 ya, ada varian Delta, ada varian Omikron sehingga banyak korban meninggal. Apapun Tuhan sanggup, bisa terjadi gempa bumi karena semua milik Tuhan. Untuk mari kita takut sama Tuhan. Dan yang kedua, jangan sampai kita berbakti kepada dewa-dewa atau menjadikan Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus. Jangan. Habis saudara nanti. Tapi ketiga, mari kita berbuat bakti kepada Tuhan. Menyembah, cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang pelihara hidup saudara saya. Terbukti saya sendiri dipelihara sama Tuhan. Tidak pernah sakit, dipelihara sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu. Kalau sakit saya doakan. Sama-sama kita doa kepada Tuhan. Pasti ada kesembuhan, ada pertolongan. Karena kita dekat dengan Tuhan. Beda dengan orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Akan mati binasa dalam kefasikannya. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, Tuhan akan pelihara. Oleh karena itu mari kita mau tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Sambutlah Yesus, cintai Tuhan Yesus, dan hidup layak berkenan kepada Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama. Amin. Oh, dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dia Yesus ajaib. Dia Yesus mulia. Dia agung. Amin. Haleluya. Dia cinta
daku, amin, haleluya. Dan ampuniku, amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Berilah hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, oh amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, Kau Yesus ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, Kau ku cinta, ku sembah, ku taat sampai berjumpa dengan Engkau, Tuhan Yesus. Amin, amin. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau dan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, mari kita berbakti kepada Tuhan, menyembah dan cinta taat, menyenangkan hati Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.